Cincin anakku, buaya kuning. Maafkan ibu nak. Ibu terpaksa melepasmu di sungai Kedah ini. Hiduplah dengan bahagia anakku. Doa ibu selalu menyertaimu. Ya Allah, lindungilah anak hamba. Amin. Wahai ibu-ibu, pasti penasaran kan dengan cerita ini? Sekarang dengarkan cerita dari saya. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya Ade Mariati pembuka bicara. Sarapan pagi dengan sepotong roti, bersiap-siap nak pergi bekerja. Sebelum masuk ke cerita inti, saya menyapa, apa kabar semua? Sungguhlah indah pohon cemara, tumbuhnya subur di kuburaya. Kepada dewan juri yang penuh wibawa, pilihlah cerita ini menjadi juara. Kereta Belanda pada zaman dahulu, retak kaca cermin, papannya buluh kuning. Cerita legenda dari negeri kubu, tak lain tak bukan cincin buaya kuning. Pergi ke pasar membeli pepaya, beli pepaya di pasar Kemuning. Saya berdiri di sini nak bercerita, ceritanya legenda cincin buaya kuning. Legenda cincin buaya kuning. Tersebutlah kisah sekitar puluhan tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1928, di pesisir Sungai Kedah Kubu, lahirlah seekor anak buaya kuning sebesar cingkarom dari rahim manusia yang diberi nama Cincin. Di sebuah perkampungan kecil, hiduplah sepasang suami istri. Sang suami bernama Pak Taib dan sang istri bernama Ibu Fatimah. Pak Taib dan Ibu Fatimah merasa sangat bahagia. Apa yang mereka impikan akan segera terwujud, karena buah hati mereka akan segera lahir ke dunia. Di suatu senja, Ibu Fatimah menghampiri sang suami yang sedang melepas lelah. Pak, tidak lama lagi anak kita akan lahir. Apakah Bapak sudah menyiapkan nama untuknya? Sudah, Bu. Jika anak kita seorang putra, akan Bapak beri nama Soleh.
Dan jika seorang putri akan Bapak beri nama Sri Kandi. Terukir senyum di wajah Ibu Fatimah, menandakan betapa senangnya hati mendengar pernyataan dari sang suami. Beberapa hari terlewati, hari yang dinanti pun tiba. Disertai langit yang mendung, angin bertiup tak tentu arah, dan suara hewan malam pun saling bersahutan, seolah menandakan sesuatu keanehan akan terjadi. Ibu Fatimah merasakan sakit yang teramat di perutnya. Aduh, perutku sakit. Aduh. Hus, seketika segumpal angin keluar dari dalam rahim Ibu Fatimah, menembus atap rumah dan menuju atas langit. Segumpalan angin tersebut dikenal dengan nama Putri Kayangan. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba Ibu Fatimah kembali merasakan sakit di perutnya, seolah-olah ada yang ingin segera dilahirkan. Dengan sisa tenaga, Ibu Fatimah berusaha melahirkan anaknya, sehingga lahirlah seekor anak buaya kuning dari jalan rahim Ibu Fatimah. Aduh, perutku sakit. Aduh. Betapa terkejutnya mereka yang menyaksikan kejadian tersebut. Tapi apa hendak dikata, sudah takdir yang maha kuasa. Pak Taib pun mengambil anaknya dan meletakkannya dalam sebuah napan yang besar. Menjelang 1 bulan usia umur buaya kuning, Ibu Fatimah mendapat sebuah mimpi. Dalam mimpinya tersebut, ia mendengar suara gaib. Wahai Ibu Fatimah, berilah nama anakmu dengan nama Cincin, dan lepaskanlah ia di sungai Kedah Kubu. Ibu Fatimah terbangun dari tidurnya, seakan-akan mimpi itu terasa nyata. Segera ia menghampiri sang suami yang masih terlelap dan menceritakan perihal tentang mimpinya. Pak, tadi malam ibu bermimpi, ibu mendengar suara gaib. Dia berkata, kita harus memberi nama anak kita dengan nama Cincin dan melepaskannya di sungai Kedah Kubu. Menurut Bapak bagaimana? Baiklah Bu, segera kita laksanakan. Tanpa menunda waktu, Pak Taib dan Ibu Fatimah segera membawa anaknya ke tepian sungai Kedah Kubu. Cincin, cincin anakku, maafkan ibu nak. Ibu terpaksa melepas di sungai Kedah ini. Hiduplah dengan bahagia anakku. Doa ibu selalu menyertaimu. Ya Allah, lindungilah anak hamba. Amin. Tahun pun berlalu.
Suatu hari, Pak Taib pergi ke sungai untuk menangkap ikan dengan sampan dan jalannya. Wush, 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 wush. Di tengah sungai, tiba-tiba Pak Taib merasakan sampan yang dinaikkannya bocor dan akan tenggelam. Di tengah kepanikannya itu, ia teringat akan anaknya, cincin buaya kuning. Anakku cincin buaya kuning, tolong bapakmu nak, bapakmu akan tenggelam. Seketika sampan Pak Taib meluncur ke tepian sehingga Pak Taib selamat dari musibah yang hampir merenggut nyawanya. Setelah mengucap syukur, Pak Taib bergegas pulang untuk menceritakan kejadian tersebut kepada isteri dan warga sekampungnya. Sehingga kehidupan yang dialami Pak Taib dan Ibu Fatimah dipercayai sebagai legenda cincin buaya kuning oleh warga sekampungnya dan diakui sampai sekarang. Demikianlah cerita legenda cincin buaya kuning. Adapun pesan dari cerita ini, sebagai manusia kita haruslah sabar dan ikhlas menerima takdir yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Narasumber dari cerita ini adalah Bapak Syaidi Ismail yang merupakan cucu dari Pak Taib dan Ibu Fatimah serta Bapak Syaparuddin dan tim Kubra TV. Sebelum saya akhiri cerita ini, izinkanlah saya bersyair dan berpantun. Cukup sampai di sini cerita dari kami. Jika salah kata, jangan diambil hati. Kalau dapat juara, alangkah senang hati. Kalau tak dapat, kami mohon permisi.